kehadiran Dinas Perpustakaan di Kota Makassar menambah semangat baru dalam peningkatan literasi di Kota Makassar melalui dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak termasuk Dinas Pendidikan, Perpustakaan, Universitas, organisasi profesi dan pegiat literasi. Hasil kolaborasi telah ditunjukkan oleh Dinas Perpustakaan Kota Makassar dengan berbagai inovasi strategis dan telah mendapatkan apresiasi hingga di tingkat nasional seperti inovasi Dongkel with Mobile Library yang berkolaborasi dengan pegiat literasi, khususnya para pendongeng meraih penghargaan top 99 inovasi pelayanan publik nasional tahun 2017. Dan begitu halnya dengan Dongkelor atau dongeng keliling online dari rumah meraih top 21 inovasi pelayanan publik nasional penanganan COVID-19 tahun 2020. Program inovasi Sentuh Pustaka atau akronim dari Semua Menghidupkan Perpustakaan yang berkolaborasi dengan berbagai pihak termasuk pegiat literasi dan komunitas pustakawan meraih top 45 inovasi pelayanan publik nasional di tahun 2021. Melalui program Sentuh Pustaka inilah sebanyak 36 perpustakaan sekolah SD dan SMP di Kota Makassar telah berkesesuaian dengan standar dan terakreditasi A dan B. Jumlah ini insya Allah akan terus bertambah di setiap tahun seiring dengan kebijakan implementasi kurikulum merdeka di sekolah, di mana peran perpustakaan sekolah menjadi salah satu sumber belajar mandiri warga sekolah. Bapak dan Ibu yang kami hormati dan hadirin sekalian, Panja yang hadir hari ini disebut dengan Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan. Niatan kami adalah tentu ingin semakin mengetahui dan mengeksplorasi hal-hal apa saja yang menjadi kendala bagi terjadinya peningkatan literasi, anak-anak literasi penerus di seluruh Indonesia, itu yang paling utama. Dan tentu juga tidak lain dan tidak bukan, kalau anak-anak ingin melek literasi, tentu juga tenaga ataupun tenaga perpustakaan dalam hal ini pustakawannya juga harus betul-betul SDM yang berkualifikasi. Dan bagaimana kita memberikan kemungkinan perkembangan terhadap tenaga pustakawan ini juga menjadi suatu hal catatan bagi kami di Panja PLT ini. Betul ya, Panja PLTP. Nah, tentu kebiasaan kami ketika kami hadir, saya kebetulan ditugaskan karena kebetulan pimpinan kami, Ibu Agustina Wilujeng, tidak bisa hadir di sini. Beliau ada kegiatan partai di Jawa Tengah, beliau dari PDIP, lalu kemudian kamilah yang ditunjuk untuk bisa mungkin karena saya paling bocel kali ya, jadi kamu aja deh. Alhamdulillah Allah mudahkan saya untuk bisa berdiri di sini sebagai wakil dari teman-teman kami di Komisi 10 yang hadir di Panja PLTP ini. PR dari Bappenas, PR dari juga Kemendagri yang kemudian mendorong dan alokasi khusus dan alokasi umumnya memang betul-betul juga membantu perkembangan literasi di seluruh Indonesia. Jadi marah rame-rame gitu ya, bukan Kemenparekraf saja yang pentahelix, tapi tentu semua juga harus berkolaborasi dan berkolaborasi kalau semuanya mau berhasil. Terkait dengan tenaga pustakawan, karena terus terang bagaimana perpustakaan sekolah mau dikelola dengan baik kalau memang kualifikasi, kompetensi, kan rata-rata di sekolah itu dikelola oleh guru itu sendiri. Ya ini kelemahan-kelemahan. Akhirnya perpustakaan itu hanya sebagai sebuah dan bukan menjadi prioritas. Melalui Komisi 10 memohon kalau bisa dibukakan seluas-luasnya itu terkait dengan fasilitas. Jadi kita singgung Bappenas dan semua hadir di sini tentunya masih banyak sekolah-sekolah kami akan membutuhkan, apakah tentunya nanti melalui dana alokasi khusus untuk di Kota Makassar, kami siap untuk itu karena memang kami jadikan bahwa perpustakaan sekolah itu adalah menjadi suatu ujung tombak penilaian keberhasilan suatu sekolah. Perlu kami sampaikan bahwa kami di sekolah di Makassar juga berterima kasih atas adanya kegiatan Sentuh Pustaka, sehingga beberapa sekolah dan termasuk sekolah kami juga sudah
terakreditasi nasional. Jadi alhamdulillah ini program saya kira sangat luar biasa. Ini berkat teman-teman di perpustakaan Kota Makassar dan perpustakaan provinsi. Yang kedua, seperti juga apa yang disampaikan oleh kepala dinas, ini juga akan kami konkretkan bahwa terus terang di sekolah yang kami sangat butuhkan adalah tenaga profesional perpustakaan, pustakawan. Mengelola pustaka untuk profesional saya kira sangat perlu dibukakan ruang agar kami betul-betul bisa difasilitasi tenaga pustakawan. Saran kami, bisakah dibukakan tempat atau wadah untuk mereka di-up kemampuannya dalam bentuk pelatihan tenaga-tenaga Laskar Pelangi ini. Kalau memang tidak ada tenaga ASN, ya tenaga yang ada kami ini dilatih menjadi tenaga pustakawan yang bisa menjadi profesional di sekolah. Misalnya dibukakan oleh Makassar melalui APBD atau apa, sehingga ini bisa kita betul-betul manfaatkan jadi tenaga pustakawan di sekolah. Saya tolong beri kami program yang dia mencerahkan. Bingung juga kami, dikirimi dana untuk kemudian diberikan kembali, padahal dananya tidak cukup. Jadi karena ada Kemdikbud, ada juga dari barangkali ini perlu diluruskan ini. Padahal ini sekolah penggerak, makanya beli buku. Ada 4 item di sana yang harus dibiayai. Sementara kalau ini buku saja tidak terpenuhi, apalagi yang ketiga ini. Mungkin ini saya manfaatkan untuk. Nama saya Madia Istura. Saya adalah masyarakat biasa yang sudah 7 tahun bermitra dengan Dinas Perpustakaan. Saya berdiri di sini mewakili 30 pendongeng lain yang merupakan mitra untuk setiap kegiatan Dinas Perpustakaan Kota Makassar. Yang mohon izin, 3 inovasi yang memenangkan juara nasional yang dibacakan oleh Bapak Asisten Wali Kota tadi itu merupakan 3 inovasi yang
sudah mendistribusikan tidak kurang dari 16 juta eksemplar buku ke sekian buku itu PAUD dan juga SD. Tetapi kemungkinan kalau untuk Kota Makassar tidak mendapatkan, karena yang mendapatkan bantuan buku itu adalah untuk wilayah-wilayah yang nilai AN asesmen nasional untuk literasinya itu kurang dari 40%. Jadi yang nilai literasinya itu rendah ini yang mendapatkan prioritas. Jadi termasuk juga untuk wilayah 3T. Kalau Kota Makassar kan tidak 3T ya. Jadi yang 3T dan yang nilai asesmen nasionalnya itu sangat rendah, itulah yang mendapatkan prioritas. Tetapi untuk yang seperti Kota Makassar ini kami memiliki aplikasi di literasi, ada KBBI, ejaan, bahasa Indonesia, ada poin macam-macam. Nah, itu yang bisa digunakan oleh masyarakat, digunakan oleh sekolah dan digunakan oleh siapa saja, dan pengaksesannya itu kami gratiskan. Memang gratis itu ya, karena itu merupakan bagian itu buku digital. Karena Perpustakaan Nasional sebagai perpustakaan pembina, tentunya kami akan bertanggung jawab kepada pustakawan yang akan melayani pustaka yang dari Perpustakaan Nasional. Akan ada pembina Komisi 10 tadi dari si bahwa anggaran Perpustakaan Nasional itu hanya 600 M sekian, tapi untuk 2024 ini sudah dinaikkan ya TDC dan Bapak Ibu dari Komisi 10 kalau nggak salah kurang lebih 750 M, tapi belum nyampe 1 T. Sedangkan Perpustakaan Nasional banyak kami sudah mempunyai inklusi sosial. Di dalam inklusi sosial ini kami akan memberikan pembimbingan kepada masyarakat yang ada di seluruh Indonesia, tentunya dengan memberikan buku-buku yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tentunya kita sesuaikan dengan histori atau dengan geografi masing-masing. Izin saya menyampaikan sebuah solusi yang barangkali semoga bisa bermanfaat. Ini inspirasi. Kolaborasi dengan Disparekraf, walaupun ya Dispar pariwisata biasanya ada Badan Ekonomi Kreatif, walaupun secara vertikal Badan Ekonomi Kreatif itu tidak sampai di tingkat dinas, biasanya nyantolnya di mana gitu kan ya, tergantung kepada kebijakan daerah masing-masing. Kalau di Sukabumi, di tempat saya itu biasanya nyantol sama di Semarang gitu ya, atau sama ada juga yang di kabupaten nyantolnya sama kepemudaan gitu misalnya. Memang tidak badannya sendiri, tapi paling tidak kalau berkolaborasi dengan pariwisata, kita bisa jadi yang 100.000 itu bisa dikali 2 atau dikali 3 gitu. Kalau menurut saya, karena tadi saya bilang kalau kolaborasi insya Allah bisa besar dan bisa penghargaannya juga bisa menjadi lebih tinggi. Mendongeng ini kan nomenklatur yang belum ada di dalam hal di pendidikan formal. Karenanya memang perlu ada satu pembicaraan, meskipun di dalam peningkatan literasi kami yakin betul bahwa peran pendongeng itu luar biasa. Pendongeng, penulis, itu kalau kenapa tadi Teh Desi menggabungkannya dengan Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif di Dinas Kebudayaan Pariwisata, karena di sana ada bagian dari event yang disebutkan storytelling, destinasi wisata, sejarah dan lain sebagainya, sehingga nanti bisa menjadi satu kesatuan. Saya pikir saat ini memang tidak ada profesi yang hanya linear saja, tapi justru sebenarnya sudah bergabung lintas profesi. Saya pikir juga jadi masukan bagi kami. Dan ke depan penyediaan buku-buku, sementara ini Merdeka Belajar episode ke-23 penyediaan buku berkualitas memang belum sampai ke sekolah yang asesmen nasionalnya nilainya di atas. Di mana saya bisa segera berdiskusi tentang amandemen Undang-Undang 43 2007 yang kemudian turunan pasalnya 24 tahun 2014, karena menurut saya undang-undang itu sudah basi, tidak mensejahterakan pustakawan. Dan yang kedua, di mana juga saya bisa segera mengusulkan satu lagi tambahan undang-undang, kebetulan ada Komisi 10 di sini, undang-undang tentang pustakawanan. Undang-undang 43 itu undang-undang organisasi, bukan profesi, dia manajemen organisasi. Kesehatan itu punya undang-undang rumah sakit, tapi di cover juga oleh satu undang-undang kedokteran. Kita belum punya undang-undang pustakawanan. Luar biasa mahalnya ya. Dan sangat tidak apa ya istilahnya, sangat tidak adil ketika universitas besar yang luar biasa besar, kebetulan besar itu
kita dengan e-journal yang terbaru. Sekali lagi terima kasih Bu Viren, dan saya akan sampaikan Mas Mitra barangkali mau menjawab, atau Amure, Dai, Puang, nanti, oke, nanti saja. Kalau menurut saya Mas, apapun bisa terjadi. Saya sebagai pengusul psikologi, jadi karena kebetulan profesi saya psikolog, jadi bisa kok. Saya sendiri dibantu oleh teman-teman di Komisi 10, saya bisa menyelesaikan Undang-Undang Pendidikan dan Layanan Psikologi itu di balik 1 tahun dan di Komisi 2 tahun. Apakah bisa saudaraku untuk pustakawan? Bisa. Apakah saudaraku mau muncul undang-undang tadi, Undang-Undang 43 direvisi ya, bukan di amandemen, direvisi, insya Allah bisa. Ya tentu tadi hadirkan, ini ada sudah dua fraksi nih, ada fraksi PAN dan juga fraksi PKB, ya kan? Bisa 2 fraksi yang mengusulkan, bisa diusulkan lewat balik atau lewat komisi. Bisa, itu tata caranya gampang sekali, nanti kita lihat bagaimana tata cara pengusulan undang-undang yang baru, dan kemudian juga bisa bagaimana caranya itu dikawal, kemudian bisa hadir dan disahkan menjadi undang-undang. Apa gampang? Insya Allah nggak ada yang gampang. Saya sampai kurus, nggak perlu diet, nggak perlu ke dokter. Apakah bisa? Bisa. Tidak ada yang tidak mungkin. Bisa. Insya Allah bisa.